Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang satanologi, maka kita tidak terlepas dengan topik malaikat. Jadi sebenarnya kalau membicarakan satanologi, kita juga sedang membicarakan eksistensi malaikat. Untuk malaikat itu sendiri kita sudah mempelajarinya dalam topik angelologi, yaitu teologi tentang malaikat. Dan kalau kita membahas satanologi, maka sebenarnya kita tetap masih membahas angelologi, tetapi yang sifatnya sudah menjadi jahat. Jadi sekarang ini, untuk eksistensi dasar, kita masih menggunakan eksistensi malaikat. Jadi misalnya kita membahas eksistensi setan atau iblis, maka sama eksistensinya dengan malaikat, yaitu mereka adalah makhluk roh. Itu salah satu contoh ya. Nah, nanti tinggal kita aplikasikan saja eksistensi malaikat itu seperti apa. Nah, begitu jugalah eksistensi dari si iblis. Jadi kalau malaikat itu memiliki perasaan, ya iblis juga memiliki perasaan. Kalau malaikat itu memiliki kehendak, ya iblis juga memiliki kehendak. Jadi kira-kira seperti itu tentang eksistensi iblis. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana sifat-sifatnya dan esensinya, maka esensinya ini adalah esensi yang jahat. Dan juga kalau kita bicara substansi dari iblis atau setan, maka substansinya adalah substansi yang jahat. Tetapi kalau kita bicara eksistensi, eksistensinya adalah seperti dengan malaikat. Ya, itu prinsip utama yang nanti akan mendasari semua pembahasan kita tentang iblis. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan catatan-catatan yang ada di papan tulis. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan dari nama Lucifer. Ya, jadi ada 3 nama paling tidak yang kita akan pelajari dalam beberapa waktu di bagian depan ini, bagian awal, yaitu iblis, Lucifer, Satan atau setan. Nah, kalau kita perhatikan di tabel yang sudah saya tampilkan di papan tulis ini, di sini kita lihat ada beberapa kolom, ya. Kolom yang pertama adalah dalam bahasa Ibrani Yunani, bahasa Latin, menurut terjemahan King James dan menurut terjemahan dari LAI. Untuk bahasa Ibrani, setan itu adalah Satan. Dalam King James juga diterjemahkan Satan, tapi dalam bahasa Indonesia iblis. Kemudian diabolos, itu bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani ada beberapa penyebutan, yaitu diabolos, Satan, Satanas, daimonion, dan daimon. Nah, untuk penyebutan di dalam bahasa Ibrani, ini sebenarnya bukan berarti jenis setan itu ada 5. Tetapi nama-nama ini diberikan kepada setan itu berkaitan dengan aktivitas dia. Ya, jadi pekerjaan atau aktivitas atau tindakan dari setan itu. Maka kemudian disematkanlah nama-nama itu berdasarkan aktivitasnya. Sedangkan dari nama asli dari setan ini tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab nama asli dari setan ini siapa. Nah, sedangkan untuk istilah Lucifer, kita tahu bahwa Lucifer ini sebenarnya bukan nama. Setan dalam bahasa Ibrani itu juga adalah penyebutan. Penyebutan berdasarkan ciri khas atau esensi dan substansi dari setan itu. Tapi bukan nama dari makhluk setan itu. Bagaimana dengan namanya itu? Nah, kita juga tidak pernah tahu nama dari setan itu, karena Alkitab tidak mencatatnya. Kalau kita bicara tentang Lucifer, yang kita tahu bahwa sebelum dia disebut sebagai Lucifer, makhluk roh ini, malaikat ini, dia dipanggil dengan sebutan
bintang timur atau putra fajar seperti yang ada pada Yesaya 14. Tetapi itu pun bukan nama. Jadi bintang timur dan putra fajar ini adalah semacam gelar. Gelar dari atau kedudukan, ya, jabatan dari makhluk malaikat. Karena makhluk malaikat ini dia adalah seorang malaikat penghulu malaikat Allah, dan jabatannya atau gelarnya adalah bintang timur atau putra fajar. Nah, bintang timur dan putra fajar itu ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dia menjadi Lucifer. Ya, jadi sebenarnya Lucifer ini berarti pembawa cahaya. Dari kata lux, lucis, ya, yang artinya cahaya, dan fere itu artinya membawa. Dan kemudian pembawa cahaya ini disebut juga dengan bintang fajar. Kalau bintang fajar ini adalah sebenarnya dalam versi Vulgata, Alkitab bahasa Latin itu menggunakan kata ini 2 kali yang merujuk kepada bintang fajar. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 19 itu diterjemahkan kata Yunani fosforos yang memiliki arti harfiah sama seperti pembawa cahaya yang dimiliki Lucifer dalam bahasa Latin. Juga di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu menerjemahkan Helel juga berarti bintang fajar. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya bintang fajar ini adalah nama yang kemudian diterjemahkan menjadi Lucifer. Dalam pemahaman eksegese, bintang fajar ini adalah semacam jabatan, ya, semacam jabatan, dan untuk namanya sendiri berarti tidak ada. Kalau disebutkan ini sebagai jabatan, nama aslinya tidak ada. Ya, misalnya kalau presiden itu jabatan, ya, kedudukan. Tapi kalau Soekarno, nah itu nama, Presiden Soekarno. Jadi namanya Soekarno, jabatannya presiden. Nah, sama seperti Lucifer. Lucifer itu adalah jabatan. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Nah, dulu pernah, beberapa minggu yang lalu pernah kita bahas tentang nama-nama malaikat. Pertanyaan yang muncul pada waktu itu, apakah malaikat punya nama? Semua makhluk ciptaan Tuhan harus punya nama, karena nama itu adalah menunjukkan identitas diri. Jadi kalau ada nama, berarti merujuk kepada salah satu pribadi. Ya, kalau pribadi, seluruh pribadi yang diciptakan Tuhan tidak ada nama, lalu bagaimana ketika berurusan dengan salah satu dari antara sekian banyak ciptaan Tuhan yang tanpa nama? Ya, tentu akan repot, ya. Kalaupun tidak dengan nama, ya biasanya juga diwakili dengan nomor. Nah, di dalam beberapa film yang saya perhatikan di luar negeri sana, bahwa para tentara itu tidak menggunakan nama, tetapi mereka menggunakan nomor. Jadi dari nomor itu dikenalilah siapa dia, siapa orangnya, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dengan menggunakan nama seperti yang kita miliki, atau juga bisa digantikan nama itu dengan nomor identitas. Ya, tetapi untuk nomor identitas yang mewakili nama itu bukan jabatan. Sebaliknya jabatan itu juga bukan nama. Oke, untuk jabatan bintang itu kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, jadi saya tidak usah mengulangi lagi pembahasan itu, ya. Nah, jadi apapun namanya, dalam bentuk seperti apa, setiap malaikat itu pasti punya nama. Dan dengan nama itulah maka Tuhan dapat melihat, mendeteksi, ya, mencatat, memanggil dengan nama masing-masing. Jadi kita di sini melihat bahwa bintang fajar adalah Lucifer. Lucifer adalah iblis itu sendiri. Seperti pertanyaan yang pernah kita diskusikan, apakah Lucifer ini diciptakan oleh Tuhan? Maka jawabannya adalah tidak. Lucifer tidak diciptakan Tuhan. Lucifer adalah perubahan wujud.
ya. Bukan perubahan, maaf, ini kalau saya pakai kata perubahan wujud agak salah juga ya, kurang tepat. Perubahan sifat, ya paling tidak itulah ya. Perubahan esensi dan substansi, tetapi eksistensinya tidak berubah. Nah, kalau kita bicara tentang esensi dan substansi, itu kita bicara tentang ciri khas, ya, sifat-sifat dasar, itu esensi. Ya, substansi itu adalah unsur-unsur yang membentuk dari sebuah pribadi. Jadi kalau kita bicara esensi dan substansi yang berubah, maka dari yang suci, dia menjadi jahat. Dan dalam kondisi jahat ini, ya, dalam keadaan jahat ini, itu jahatnya bukan dalam pengertian jahat-jahat yang biasa saja, itu sudah sangat jahat. Beberapa waktu yang lalu, ada mahasiswa yang bertanya tentang malaikat ini, yaitu berkaitan dengan sampai sejauh mana sebenarnya kejahatan dari malaikat itu. Kenapa, apa bedanya antara malaikat dengan manusia? Mereka bertanya, kenapa manusia diizinkan untuk, atau bukan diizinkan ya, kenapa manusia bisa bertobat, sedangkan iblis tidak bisa bertobat? Dan pertanyaan ini juga ditanyakan di kelas ini ya, beberapa minggu yang lalu, tentang apakah iblis ini bisa bertobat. Berkaitan dengan itu, saya kemudian memberikan jawaban dengan beberapa mahasiswa yang bertanya itu seperti ini. Apa bedanya manusia, kejahatan manusia dengan kejahatan yang ada pada iblis? Apakah iblis ini memiliki kejahatan yang sama dengan manusia? Apakah sumber kejahatannya sama? Nah, kalau kita perhatikan apa yang dimakan Adam dan Hawa, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini sudah kita bahas, apakah di surga juga ada semacam pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kalau merujuk pada diskusi ini, merujuk pada topik ini, kita tahu bahwa sumber yang dimakan oleh manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, dengan sumber yang dimakan oleh, atau entah dimakan, entah dipegang, entah didatangi oleh para malaikat di surga, itu sama-sama menyumberkan dua hal, yaitu pengetahuan baik dan jahat. Jadi kalau kita perhatikan tentang konsep pengetahuan jahat yang didapat oleh para malaikat dan pengetahuan jahat yang didapat juga oleh Adam dan Hawa, ini sama-sama pengetahuan jahat. Jadi kadar dan kualitas pengetahuan jahat yang masuk dalam diri Lucifer dan kadar serta kualitas pengetahuan jahat yang masuk dalam diri Adam dan Hawa itu menurut saya sama. Karena mereka mengalami dan merasakan keadaan yang sama. Situasinya mirip-mirip ya, walaupun kita tidak katakan bisa persis ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, jadi kalau dibilang pengetahuan jahatnya itu kadar dan kualitasnya sama yang dimiliki Lucifer dan juga yang dimiliki manusia. Tetapi perbedaannya adalah bahwa manusia bisa bertobat dan Lucifer tidak bisa bertobat. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan ini? Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kasus Lucifer, dia berbeda dalam pengertian bahwa Lucifer diciptakan tidak dengan daging. Lucifer diciptakan itu sudah langsung ditempatkan di surga, sedangkan manusia diciptakan dalam keadaan sebagai manusia yang memiliki daging dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan Lucifer, karena manusia bisa berkembang biak, manusia punya jenis kelamin. Jadi konstruksi kehidupan yang diciptakan atau diprogram oleh Allah kepada manusia itu beda. Jadi yang saya maksudkan konstruksi kehidupan itu adalah program yang dibuat Allah yang kemudian menjadi kehidupan, satu program yang namanya kehidupan, itu beda. Manusia dengan Lucifer beda.
Ya, Lucifer tidak bisa berkembang biak, manusia bisa. Ya, Lucifer tidak merasakan sensasi tubuh daging, tapi manusia bisa merasakan sensasi tubuh daging. Nah, Lucifer tidak mengalami kematian daging, manusia mengalami kematian daging. Lucifer dan malaikat yang jatuh yang lain itu ditempatkan di surga, sedangkan manusia diciptakan tidak ditempatkan di surga. Manusia diciptakan ditempatkan di bumi. Ya, walaupun pada awalnya ada Taman Eden. Nah, Taman Eden itu di bumi. Loh, kok bisa disebutkan ada di bumi, Pak? Karena di dalam Taman Eden itu ada 2 sungai, sebenarnya ada 4 sungai, tetapi yang tercatat di dalam geografi bumi itu 2 sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu ada di sekitar daerah negara Irak sekarang. Jadi di Irak itu ada 2 sungai yang disebut dengan Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Taman Eden diciptakan di antara 2 sungai ini, ya, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, cuman saya tidak mengetahui ya dengan pasti apakah Sungai Efrat yang dimaksudkan di negara Irak itu adalah betul-betul asli Sungai Efrat dan Tigris yang ada di Alkitab, ya, di Taman Eden. Nah, itu enggak tahu, karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa Sungai Efrat atau Sungai Efrat dan Tigris yang ada di Irak itu adalah benar, memang yang ada di Taman Eden. Itu berarti bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, bahwa nama dari Sungai Efrat dan Tigris itu hanya mengambil, ya. Jadi nama dari 2 sungai itu mengambil nama dari cerita Taman Eden, tetapi sebenarnya bukan Taman Eden ada di situ. Mengerti ya maksudnya? Jadi dia hanya meminjam nama. Misalnya saja, kalau misalnya saya punya anak laki-laki, saya meminjam namanya Adam. Saya pakai namanya Adam. Anak laki-laki saya panggil Adam. Nah, apakah anak laki-laki saya itu adalah manusia pertama di bumi? Tidak, hanya namanya saja yang sama. Itu maksud saya. Jadi bisa saja Sungai Efrat dan Tigris itu adalah sungai biasa saja, bukan sungai yang ada di Taman Eden, tetapi mungkin orang-orang di sekitarnya pada waktu itu memberi nama 2 sungai itu dengan nama yang mirip dengan 2 sungai yang ada di dalam Taman Eden. Yaitu kemungkinan yang kedua. Nah, mana yang benar? Nah, ini belum ada penyelidikan dari segi arkeologi dan juga geografi yang kemudian membuktikan bahwa memang betul Sungai Efrat dan Tigris yang ada di Irak itu adalah Taman Eden pada masa lalu. Ya, nah, ini sulit untuk membuktikannya karena tidak ada satupun kita manusia yang sekarang meneliti itu pernah hidup di zaman Adam dan Hawa. Jadi bukti-buktinya sudah tidak ada, hilang. Ya, kalau cuman sekedar nama, ya kita pun bisa memberikan nama 2 sungai yang ada di kampung halaman kita dengan nama Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya, siapa yang menolak dan siapa yang keberatan? Kita cuman sekedar memberi nama kok, dengan nama yang mirip. Nah, itu kemungkinan tadi yang kedua. Ya, kemungkinan yang pertama ya seperti tadi saya katakan. Ya, jadi kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa malaikat ini mereka diciptakan oleh Allah dengan memiliki pemikiran, perasaan, kehendak, begitu juga dengan iblis. Iblis itu juga punya pikiran, perasaan, kehendak. Iblis bisa melakukan kejahatannya, dia bisa berpikir, dia bisa membuat strategi kejahatan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, kembali lagi dalam pembahasan saya, kenapa iblis tidak bisa bertobat
kenapa iblis sama-sama mendapatkan pengetahuan jahat, tapi kok Tuhan itu memperlakukan iblis berbeda dengan manusia? Seolah-olah iblis itu sudah tidak mungkin lagi kembali baik, sedangkan manusia ya bisa kembali baik sampai Tuhan itu mengirimkan anaknya yang tunggal supaya manusia bisa diselamatkan. Tetapi iblis tidak mengalami itu. Ya, Allah Bapa di surga tidak pernah mengirimkan anaknya ke dunianya iblis menjadi juru selamat, tetapi mengirimkan anaknya ke dunia kita, ke bumi kita. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang bersifat spekulatif. Tetapi karena pertanyaannya spekulatif, maka jawabannya pun bisa spekulatif juga. Tetapi sekalipun demikian, kita harus berhati-hati dengan memberi jawaban-jawaban spekulatif. Kalau tidak ada referensinya di dalam Alkitab, tidak ada ayat yang memberikan penjelasan baik itu secara eksplisit maupun secara implisit, maka kita harus memberi catatan kepada jawaban-jawaban spekulatif. Nah, ini sekarang saya mau memberikan jawaban spekulatif dengan catatan. Saya belum menemukan ayat referensi di Alkitab. Karena itu jawaban ini adalah jawaban yang bersifat boleh diterima, boleh tidak gitu. Apa ya? Jawaban spekulatif dengan sifat yang relatif. Jadi orang bisa terima, bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak gitu. Nah, ini jawaban saya. Kenapa iblis sampai tidak memiliki kesempatan bertobat lagi? Kenapa dalam dunianya iblis tidak didatangkan juru selamat untuk menyelamatkan mereka? Karena secara spekulatif jawaban saya adalah bahwa iblis ini, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia telah mengambil keputusan di dalam dirinya untuk tidak mau berhubungan lagi dengan Allah. Jadi Allah dalam prinsipnya, ya maksud saya itu, dalam prinsipnya Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah Allah yang maha mengampuni. Artinya bahwa setiap orang yang memohon kepada Allah untuk diampuni, maka Allah akan mengampuni. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah iblis telah mengambil keputusan untuk tidak mau lagi melakukan atau menjalin hubungan dengan Allah. Dan dalam keadaan ini, iblis memang berada di dalam kejahatan yang sangat dalam sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat eksistensi iblis dan tempatnya, yaitu di surga, maka sebenarnya kalau ada makhluk di surga yang kemudian jatuh di dalam dosa, itu sudah sangat luar biasa kejahatannya. Kejatuhan dan kejahatannya itu sudah sangat luar biasa. Karena yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang jahat, tetapi yang mereka lakukan terang-terangan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan manusia, manusia berada jauh dari Tuhan. Ya, kalau bagi Tuhan tidak ada yang jauh. Tapi bagi manusia, ya dunia ini, bumi ini serasa jauh sekali dari surga. Tetapi kalau kita merujuk pada doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi seolah-olah surga itu adalah tempat yang berbeda dari bumi, di mana kalau mendatangkan suasana surga itu harus datang. Kalau kata datang itu kan biasanya berasal dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang inilah situasinya gitu. Nah, kalau manusia jatuh dalam dosa, dalam kondisi sebagai manusia yang penuh daging. Manusia yang diselimuti daging, yang ditempatkan bukan di surga, maka ada semacam perkecualian bahwa makhluk yang seperti ini adalah makhluk yang bisa berubah, bisa diubah gitu. Dan dalam konsep kehidupan yang telah diprogramkan Allah, itu adalah kehidupan yang tidak bisa paten gitu ya. Bisa berubah, tidak bisa paten. Nah, kebalikannya adalah bisa berubah. Itulah keadaan dalam konsep kehidupan manusia
yang diprogramkan Tuhan. Sehingga kehidupan yang seperti ini memungkinkan seseorang tidak betul-betul menjadi jahat dan sudah tidak bisa menjadi baik lagi, tetapi masih bisa berubah. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan iblis. Sama-sama berdosa, ya. Kualitas dari pengetahuan jahat juga sama, tetapi konsep kehidupannya beda, ya. Hakikat yang awal manusia Adam dengan malaikat itu juga beda. Nah, kalau kita merujuk pada ayat Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dalam satu perumpamaan Tuhan Yesus itu ingin mengatakan dan menegaskan bahwa orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kemudian dia berdosa, itu berbeda dengan orang yang sudah mengenal Allah, tetapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus katakan, dosa orang yang sudah mengenal Allah, kemudian berdosa, itu akan lebih besar daripada orang yang tidak tahu kebenaran berbuat dosa. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan semacam satu alat ukur ya, untuk membedakan manusia dengan iblis. Iblis itu dianggap oleh Tuhan, itu makhluk yang mengetahui kebenaran. Karena iblis diciptakan sebagai makhluk roh, sama dengan hakikatnya Allah adalah roh. Iblis yang dulunya diciptakan sebagai malaikat itu ditempatkan di surga. Jadi iblis yang dulunya malaikat diciptakan sebagai makhluk roh dan iblis yang dulunya malaikat itu ditempatkan di surga. Jadi dalam tanda petik saya meminjam perkataan Tuhan Yesus bahwa malaikat yang kemudian menjadi iblis ini adalah makhluk yang sudah tahu kebenaran. Tetapi kalau mereka yang sudah tahu kebenaran ini kemudian mengambil keputusan untuk berdosa, berbuat jahat, maka konsep dalam program kehidupan yang dibuat Allah kepada para iblis dan malaikat adalah sekali mereka berkhianat dan menjadi jahat, maka sudah seperti itulah keadaannya. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi konsep kehidupan yang diterapkan kepada manusia, kalau manusia itu jatuh dalam dosa, itu masih bisa diperbaiki. Nah, itulah yang membedakan kenapa iblis ketika jatuh dalam dosa, itu sudah semakin berdosa dan semakin jahat, sedangkan manusia kalau jatuh dalam dosa, itu masih bisa bertobat dan diselamatkan. Nah, karena ada peluang seperti ini, maka Allah kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal itu masuk ke dalam dunia dan ada di antara kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sebentar. Setelah itu kita akan ambil waktu untuk istirahat. Nah, kalau kita perhatikan dalam di papan tulis ini, mari kita lihat satu persatu tentang siapa iblis ini. Yang pertama adalah iblis ini karena dia diciptakan sebagai makhluk roh. Ya, kenapa dia diciptakan sebagai makhluk roh? Karena dulunya dia adalah malaikat. Nah, ada satu hal lagi yang mau saya tambahkan yang kelewatan ya, yang belum saya sebutkan tadi. Iblis itu adalah makhluk yang tidak diciptakan Tuhan. Walaupun nanti saya menyebutkan iblis diciptakan, maksudnya bukan iblis itu adalah ciptaan baru ya, bukan ya, tetapi dia adalah merupakan sosok malaikat yang berubah sifat. Jadi kalau saya sebutkan iblis diciptakan, itu berarti dulunya mereka adalah malaikat yang diciptakan Allah. Nah, jadi iblis ini, mereka tidak diciptakan secara khusus adalah makhluk tersendiri. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia adalah makhluk tersendiri yang terpisah dari malaikat, diciptakan khusus. Iblis tidak ya. Nah, karena keberadaannya ini, eksistensinya seperti ini, maka iblis ini dia bersifat kekal. Kenapa bersifat kekal? Karena malaikat itu adalah makhluk yang kekal. Ketika malaikat jatuh dalam dosa menjadi iblis, maka iblis ini adalah makhluk yang kekal. Nah, itu artinya bahwa dari sejak dulu, ya, dari sejak kejatuhannya sampai sekarang, iblis ini tidak mati-mati. Ya, tidak mati-mati
Dan itu berarti bahwa dalam kehidupannya, iblis ini merasakan kehidupan kekal dalam kejahatan. Jadi pikiran, perasaan, kehendaknya itu terus aktif karena dia tidak mati. Nah, karena dia aktif dan tidak mati, maka dari dulu iblis itu terus bisa berpikir. Iblis terus mampu mengembangkan pemikirannya. Apakah iblis bisa mengembangkan pemikirannya? Bisa. Sama seperti kita mengembangkan pikiran kita. Caranya bagaimana kita mengembangkan pikiran kita? Ya kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian universitas. Itu kita mengembangkan pikiran kita. Begitu juga dengan iblis. Dari sejak dia jatuh dan kemudian menjadi iblis, dia tetap bisa berpikir, berperasaan, berkehendak, punya tujuan. Nah, tetapi seluruhnya itu sudah bersifat jahat. Nah, yang harus menjadi catatan adalah iblis ini, dia mengalami perkembangan pemikiran, dan itu berarti iblis ini tambah lama tambah pinter. Ya, kalau semua orang mengalami perkembangan pemikiran itu sudah pasti tambah pinter. Kita dari SD ke SMP, kita semakin pinter. Dari SMP ke SMA, kita semakin pinter. Nah, begitu juga yang dialami oleh iblis. Ketika dia di dalam pemikiran jahatnya itu terus aktif dan berkembang, maka dia bukannya semakin baik, tapi dia semakin jahat. Ya, karena kemampuan berpikirnya berkembang. Nah, itu berarti bahwa kemampuan iblis untuk mencobai manusia itu sudah semakin canggih lagi. Jadi kalau sekarang iblis ini datang kepada orang percaya untuk menggodai mereka, sehingga mereka kemudian bisa jatuh dalam dosa, nah itu mereka itu sudah belajar dari pengalaman. Taruhlah kita hitung mulai dari Adam dan Hawa. Mulai dari Adam dan Hawa dia terus mencobai manusia. Kain dan Habel, ya, terus Nuh, terus Abraham. Itu yang mencobai manusia itu iblis yang sama. Jadi jangan pikir itu iblis yang di zamannya Adam mati, nanti kemudian ada iblis baru, nanti iblis yang baru di zamannya Musa mati, nanti ada iblis baru lagi, nanti di zamannya Abraham mati lagi. Bukan seperti itu. Kalau manusia seperti itu. Tapi kalau iblis, ya sejak Adam dan Hawa sampai kita sekarang, iblis yang dulu menggoda Adam dan Hawa, iblis yang mencobai Yesus, iblis itu juga yang sekarang ada di sekitar kita. Itu berarti bahwa kalau pemikiran jahatnya itu aktif dan berkembang, berarti cara-cara iblis itu untuk menggodai manusia itu sudah semakin hebat lagi. Nah, sekarang mari kita coba untuk mulai semacam membayangkan begitulah. Kita ini hidupnya berapa lama? Sampai 70 tahun lah. Atau sekarang umur kita berapa? Umur kalian 20, 25, sekitar itulah ya. Umur saya sudah sekian. Itu kita baru berumur belasan tahun, 20 tahunan, ya, 50 tahunan. Itu belum apa-apanya kalau dibandingkan iblis yang umurnya ribuan tahun. Jadi kalau sekarang ini, kamu bayangkan, ada iblis yang ada di samping kamu, itu umurnya ribuan tahun. Dengan pengalaman mencobai manusia sekian banyak. Sudah berapa juta manusia yang dia cobai. Dan sekarang iblis yang sama itu, yang seperti itu, sekarang iblis itu menggoda kita, mencobai kita. Jangan-jangan ada juga iblis yang dulu mencobai Tuhan Yesus, mencobai beberapa orang Kristen sekarang ini. Kamu bayangkan kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya, dilibas habis kita. Makanya tidak heran, tidak sedikit orang Kristen, masyarakat Kristen, anak-anak Tuhan, sekalipun dia sudah setia mengikut Tuhan, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Masih saja, walaupun itu dosa disengaja, dosa tidak disengaja, masih saja dia jatuh dalam dosa. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat, waduh, kalau kita hidup di luar Kristus, dah mampus dah. Istilahnya orang orang Indonesia, mampus kita.
Bukan mampus bagaimana ya? Bukan mampus mati ya, tapi udah nggak bisa apa-apa udah. Bayangkan kalau kita ini bermusuhan atau lawan kita ini adalah makhluk yang tidak bisa mati, umurnya ribuan tahun, punya pengalaman dalam berpendidikan, dalam mengembangkan pemikirannya itu ribuan tahun. Nah, kita itu baru belajar mengembangkan pikiran kita baru belasan tahun. Kalian sekitar 20 tahunan, saya sudah sekitar 50 tahunan. Itu belum apa-apanya dibandingkan makhluk iblis yang semakin jahat ribuan tahun. Jadi bukan saya mau melebih-lebihkan iblis, bukan. Tapi itu fakta bahwa keadaan jahatnya dia itu terus berkembang. Karena itu tidak sedikit kita mendengarkan berita-berita hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ada satu hamba Tuhan di Surabaya. Hamba Tuhan ini sangat terkenal. Punya gereja, dia ketua sinode, kemudian punya STT, dan STT-nya juga cukup terkenal. Hamba Tuhan ini sangat disegani. Ya, dia itu kalau maaf ya, saya pernah ikut salah satu acara di gerejanya dia. Dia itu kalau datang ke gereja itu sudah disambut kayak semacam dewa itu. Seperti dewa. Orang begitu hormat, orang berebutan salaman sama dia, memberikan kursi yang terbaik. Wah, pokoknya betul-betul dianggap spesial, dianggap dewa lah. Seperti dewa. Diperlakukan seperti dewa. Saya pikir, wih, keren banget ini pendeta ini ya. Ternyata sekitar 10 tahun yang lalu, dari peristiwa saya tahu pendeta ini, sekitar 10 tahun yang lalu, hamba Tuhan ini ternyata telah melecehkan secara seksual seorang remaja, gadis remaja. 10 tahun yang lalu, sekitar belasan tahun yang lalu lah. Nah, sekarang gadis remaja yang dia lecehkan itu dari kecil secara seksual, itu anak jemaat, dia lecehkan sama pendeta ini secara seksual. Nah, kemudian anak ini mau menikah. Orang tuanya minta supaya anaknya ini dinikahkan oleh Pak Pendeta ini. Anak ini tidak mau, karena dia tahu bahwa yang memberkati dia adalah orang yang melecehkan dia secara seksual semasa dia masih kecil, masih remaja. Nah, orang tuanya bingung. Loh, ini kok mau dinikahkan, kok tidak mau diberkati oleh pendeta yang sudah dianggap seperti dewa. Sampai dia berteriak-teriak. Pada waktu dipertemukan dengan pendeta yang melecehkan dia itu berteriak-teriak. Bingunglah orang tuanya. Kemudian diselidikilah. Kenapa kok anaknya ini begitu histeris tahu kalau Pak Pendeta yang melecehkan dia itu akan memberkati dia. Histeris dia. Mungkin dia mengalami kepahitan dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya setelah dikorek-korek ketahuanlah bahwa Pak Pendeta ini orang yang didewa-dewakan ternyata sudah melecehkan anaknya sejak masih remaja. Dan akhirnya pendeta ini ditangkap polisi. Ya, kemudian dijadikan tersangka pelecehan seksual. Nah, kemudian dia disidang dan dijatuhi hukuman itu di Indonesia. Kalau pendeta ini ditangkapnya di Amerika dengan kasus yang sama, itu hukumannya itu bisa penjara seumur hidup. Bahkan bisa dihukum 100 tahun, 150 tahun. Kalau di Amerika, pengadilan di Amerika, seseorang itu bisa dihukum ratusan tahun. Jadi ada yang sampai dihukum itu, ada yang dihukum 350 tahun loh. Padahal umurnya itu loh cuma 70 tahun udah mati. Tapi dia dijatuhi hukuman 350 tahun. Ada juga penjahat yang dihukum 700 tahun karena kejahatannya. Nah, jadi sistem peradilan di Amerika itu beda dengan Indonesia. Kalau di Amerika, misalnya dia ditangkap, dikenakan pasal berlapis. Kemudian dia melakukan kepada 3 orang. Ya, dia melakukan kejahatan kepada 3 orang. Maka
apa yang dilakukan kepada si A, itu hukumannya nanti akan ditambahkan dengan apa yang dia lakukan kepada si B dan dengan si C. Jadi kalau dia membuat kejahatan si A dengan si A, dihukum 50 tahun. Dia melakukan kejahatan sama si B, dihukum 50 tahun. Dia melakukan kejahatan dengan si C, kepada si C, dihukum 50 tahun. Maka dia akan kena hukuman 150 tahun. Itu kalau di luar negeri, di Amerika khususnya. Tapi kalau di Indonesia, beda. Dia melakukan kejahatan kepada 7 anak, melecehkan seksual 7 anak, tapi dia kena pasal hukumannya cuma 15 tahun. Ya walaupun dia melakukan kejahatan terhadap 100 anak, hukumannya cuma 15 tahun. Nah itu di Indonesia. Ya. Jadi penjahat-penjahat di Indonesia itu sangat bersukacita kalau dia tinggal di Indonesia, karena sebanyak apapun dia melakukan kejahatannya, hukumannya tidak sampai dikalikan berapa gitu, enggak. Ya hanya 1 saja. Yang lainnya sudah ikut termasuk. Wah itu keenakan penjahatnya itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, iblis ini begitu hebat di dalam caranya dia menggoda manusia. Jadi kalau ada mahasiswa teologi di STT Duta Panisal, kamu jangan pikir aman-aman saja itu. Ya, karena di sampingmu itu ada iblis yang umurnya ribuan tahun dengan pengalaman mencobai manusia sukses 100%. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa teologi, calon hamba Tuhan, ya kalau tidak betul-betul mempersiapkan diri, hidup di dalam kesucian dan kekudusan, waduh, kita bisa lewat. Itu tadi contohnya pendeta di Surabaya. Kalau kita pikir dia hamba Tuhan, punya gereja, punya sinode, punya sekolah teologi, tapi jatuh dalam dosa seks. Itu siapa yang goda? Iblis yang umurnya ribuan tahun. Nah, ini berbicara tentang apa? Umur iblis. Bahwa dia bersifat kekal. Tetapi dalam kekekalannya itu, jangan lupa, dia mengalami perkembangan. Tapi bukan menuju kepada baik, tapi semakin jahat. Pikiran, perasaan, kehendaknya aktif, berkembang, tapi bukan ke arah yang baik. Makanya di situ dikatakan, dari situ kita bisa katakan bahwa iblis ini sulit untuk bertobat, dan mereka juga secara pribadi tidak mau bertobat. Ya, jadi itulah yang membuat iblis itu dan semua malaikat-malaikat jahat sulit untuk mengalami pertobatan dan diselamatkan. Tidak bisa. Karena dari hukum Tuhan itu sudah jelas bahwa siapa yang mengaku dosa akan diampuni. Siapa yang bertobat akan diselamatkan. Ya, kalau iblis tidak pernah minta ampun, iblis tidak pernah bertobat, ya bagaimana caranya dia mau diselamatkan? Tidak bisa. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan bisa maju atau kalian bisa ketik pertanyaannya di WA. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kalau kita berbicara tentang apakah iblis tahu rencana-rencana Tuhan? Nah, sekarang kita lihat dulu posisi dia. Kalau dia posisinya masih di surga, kemungkinan dia masih bisa mendengar semua program-program Allah. Tapi kalau dia sudah dibuang dari surga, maka sebenarnya dia terputus, ya, terputus dari Tuhan. Tidak ada satupun rencana Allah yang Allah nyatakan di surga, itu yang dia tahu. Ya, misalnya Tuhan itu berbicara kepada para malaikat di surga. Kalau iblis ada di situ, iblis bisa dengar. Tapi kalau iblis sudah dibuang, maka di mana ditempatkan iblis, yaitu di dunia orang mati, ya. Kalau menurut Yesaya 14, iblis dibuang di dunia orang mati. Maka dunia orang mati ini dia tidak memiliki link lagi, ya. Tidak ada jembatan yang menjembatani antara dunia orang mati dengan surga. Tidak ada link yang menghubungkan antara dunia orang mati dengan surga. Nah, kalau kita melihat fakta ini, maka tidak ada lagi kemungkinan iblis itu tahu rencana Allah di surga. Tidak bisa. Tapi bagaimana dengan rencana Allah bagi manusia, Pak? Apakah iblis tahu? Tahu. Loh, kok iblis tahu, Pak? Nah, iblis itu kan bisa dengar. Jadi misalnya,
Tuhan berkata kepada para nabi. Para nabi menyampaikan kepada umat Israel. Nah, pada waktu para nabi menyampaikan kepada umat Israel, iblis dengar. Jadi semua firman Allah yang ada di Alkitab, itu iblis tahu. Tahu. Tapi firman Allah yang ada di surga, sejak dia dibuang, iblis tidak tahu lagi. Tetapi firman Allah yang Allah berikan kepada manusia, itu ditangkap sama iblis, dipelajari, dipikirkan bagaimana caranya memelintir Alkitab itu, memelintir firman Tuhan. Lalu dari firman Tuhan yang sudah direkayasa, itu kemudian disampaikan kepada manusia supaya manusia sesat. Jadi iblis tahu untuk semua rencana Allah, kalau itu berkaitan dengan manusia di bumi. Tahu semua. Apalagi yang ada di Alkitab ya, tertulis, tahu. Bahkan kita ini loh lagi kuliah, berbicara tentang rencana Allah. Iblis dengar, loh iblis ikut kuliah. Iblis ikut kuliah. Jadi kalau kalian itu ngantuk dalam kuliah, kalian kalah sama iblis. Iblis tidak pernah ngantuk. Loh, kenapa Pak kok iblis tidak pernah ngantuk? Ya karena iblis tidak punya daging. Jadi dalam diri iblis itu tidak mengenal capek. Capek itu manusia, ngantuk itu manusia. Iblis tidak ada capeknya. Iblis tidak ada ngantuknya. Jadi kalau sekarang ini kita kuliah, mempelajari firman Tuhan, mempelajari tafsir PB, iblis dengar, iblis ikut belajar. Bahkan sekarang ini kita bicara tentang iblis, dia lagi dengar. Wih, kita lagi dibicarain katanya gitu. Jadi kita ini kalau tidak sungguh-sungguh belajar ya kita lewat lah. Wong kita ini loh belajarnya sama-sama iblis. Loh, Pak, kok bisa tahu iblis ada di kelas ini? Nah sekarang pertanyaannya, kamu kalau lagi di kelas, kamu ngantuk enggak? Pernah ngantuk? Pernah, Pak. Itu kan caranya iblis. Berarti dia ada di kelas. Nah, sekarang yang kedua. Kamu pernah enggak jengkel sama dosen yang ngajar? Pernah, Pak. Nah, itulah gara-gara iblis. Pernah enggak kamu melakukan sesuatu yang berdosa di dalam kelas? Ya, entah itu berpikir, berperasaan. Kalau bertindak, enggak lah ya. Masa bertindak dosa di kelas ini enggak mungkin. Tapi berpikir dan berperasaan, nah itu kan orang enggak tahu. Siapa yang menjadi sumber kamu kok bisa begitu? Ya, kamu kan dicobai iblis itu. Digara-garain iblis. Lah kalau kamu bisa berdosa di kelas, berarti kan iblis ikut kuliah. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya lanjutkan lagi dengan satu pembahasan singkat sebelum kita istirahat. Tadi di dalam pertanyaannya, apakah iblis tahu rencana Allah? Kalau yang di surga enggak tahu, karena dia sudah dibuang. Terputus hubungan antara dunia orang mati dengan surga. Nah, begitu juga terputus hubungan antara dunia orang mati dengan bumi. Karena itu, sekalipun iblis itu ada di sekitar kita, tetapi iblis itu dilarang untuk menjamah orang percaya tanpa izin Tuhan. Karena terputus hubungan. Nah, dari sudut pandang iblis, ya, dari sisi iblis seperti itu, dari sisi manusia, Tuhan juga melarang manusia tidak boleh berhubungan dengan iblis. Itu dilarang. Dalam perjanjian lama sudah sangat jelas bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan iblis. Kita tidak boleh berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Kita tidak boleh berhubungan dengan dunia orang mati. Nah, hukum Taurat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan, maka hukumannya adalah mati. Dihukum mati. Itu di dalam konteks hukum Taurat ya. Nah, itu berarti bahwa ketika ada seseorang Kristen lalu menjalin hubungan dengan kuasa gelap dengan berbagai macam cara, maka dia tuh telah melakukan dosa yang sangat besar. Misalnya saja, ada orang Kristen pergi ke dukun. Nah, itu berhubungan dengan kuasa gelap. Nah, tidak ada namanya dukun putih, dukun hitam gitu, dukun baik, dukun jahat, tidak ada. Ya, kecuali, Pak, tapi dia itu dukun bukan untuk dukun berhubungan dengan kuasa gelap, Pak. Itu dukun yang untuk menyembuhkan orang sakit, Pak. Nah, kita harus bedakan antara tabib dengan dukun.
Nah, jadi ada yang disebut dengan dokter, ada yang disebut dengan tabib, ada yang disebut dengan perawat. Nah, ini semua adalah orang-orang medis, tetapi dokter beda dengan tabib. Tabib ini bisa orang secara tradisional belajar kesehatan, lalu dengan obat-obat tradisional dia bisa menyembuhkan. Tabib ini beda dengan dukun. Jadi kalau dia ini seseorang yang tidak belajar ilmu kedokteran tetapi bisa menyembuhkan, maka dia digolongkan tabib. Tapi kalau dia tidak menggunakan obat-obatan tradisional, lalu dia dengan kekuatan gaib dia menyembuhkan, nah ini bukan tabib, tapi itu dia sudah dukun. Jadi tidak boleh kita menjalin hubungan ya dengan kuasa gelap. Itu sudah langsung dilarang Tuhan dan sudah ada jelas hukumannya. Hukumannya itu sangat berat sekali. Dan efek dari aktivitas orang Kristen menjalin hubungan dengan kuasa gelap itu sudah sangat negatif sekali ya. Sudah sangat negatif sekali. Ada banyak hal buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menjalin hubungan dengan kuasa gelap. Karena itu, saran saya, kalau ada di antara mahasiswa STT Duta Panisal yang dulu sebelum masuk STT pernah ada hubungan dengan kuasa gelap, itu harus diselesaikan, harus dibereskan. Misalnya, dulu waktu dia sakit, orang tuanya pernah bawa dia ke dukun, atau dulu pernah dia dimandikan, dulu pernah dia diminumkan air putih dari orang pinter. Nah, itu sudah ada kontak dengan kuasa gelap. Maka kalau dia dulu pernah mengalami pengalaman-pengalaman kontak dengan kuasa gelap melalui dukun dan lain sebagainya, dan kemudian belum dibereskan, dan sekarang dia masuk sekolah teologi, wah, itu harus segera cepat dibereskan. Ya, bagaimana cara pemberesannya, Pak? Ya, dia harus datang ke seorang hamba Tuhan atau seorang dosen di sana, ya kemudian dia ceritakan seluruh kehidupannya berkaitan dengan kuasa gelap, supaya nanti dia diadakan pelepasan. Diadakan doa pelepasan. Jadi doa pelepasan itu adalah doa yang melayani orang-orang yang dulu dalam kehidupannya itu memiliki keterikatan dengan kuasa gelap, dengan iblis, dengan Lucifer, dengan setan. Itu harus didoakan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan. Dia di hadapan manusia, mungkin dia dilihat sebagai hamba Tuhan karena dia sekolah teologi, lulus, dapat gelar STH. Ya, tapi sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia belum mengalami pelepasan dari cengkraman iblis. Ya, ada pertanyaan lagi?